Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah ekonomi publik akan membahas mengenai materi fungsi-fungsi pemerintah. Adapun nama anggota kami, yang pertama itu ada Niken Astria Silaen, yang kedua itu ada Putra Seldi Edriansyah, yang ketiga ada Puji Desta Ananda, yang keempat ada Muhammad Jaki Kairan, yang kelima ada Puput Purnamasari, dan yang terakhir itu ada Radesli Ranatal Ardenta. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai fungsi-fungsi pemerintah. Fungsi-fungsi pemerintah secara umum itu dibedakan menjadi beberapa kategori utama yang mencerminkan peran pemerintah dalam mengatur, melayani, dan mengembangkan masyarakat serta perekonomian. Secara umum, fungsi pemerintah meliputi 1. Menyediakan kerangka hukum dan sosial. 2. Menjaga persaingan. 3. Menyediakan barang jasa dan publik. 4. Meningkatkan eksternalitas. 5. Redistribusi pendapatan. Dan 6. Stabilitas ekonomi. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Oke, yang pertama, menyediakan kerangka hukum dan sosial. Fungsi pemerintah sebagai penyedia kerangka hukum dan sosial berarti pemerintah bertugas membentuk aturan serta sistem sosial yang mendukung ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek hukum, pemerintah membuat undang-undang, menegakkan peraturan, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Dalam aspek sosial, pemerintah menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, serta melindungi kelompok rentan. Dengan adanya kerangka ini, masyarakat dapat hidup aman, tertib, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Baik, selanjutnya itu menjaga persaingan pasar. 1. Mengapa persaingan perlu dijaga? Nah, persaingan yang sehat menjamin bahwa harga barang mencerminkan biaya produksi secara efisien, mendorong produsen untuk berinovasi, serta memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Kedua, masalah yang mengganggu persaingan pasar. Beberapa penyebab rusaknya persaingan dalam pasar antara lain monopoli dan oligopoli, lalu kartel, kerjasama antara beberapa perusahaan untuk menetapkan harga dan membatasi output. Dan ada asimetri informasi, di mana ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang membuat konsumen tidak bisa membuat keputusan rasional. Lalu ada predator pricing, perusahaan besar menjual di bawah harga modal untuk menyingkirkan pesaing kecil. Bentuk intervensi pemerintah. Untuk mencegah kegagalan pasar akibat kurangnya persaingan, pemerintah melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, regulasi dan hukum persaingan. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, pengawasan merger dan akuisisi, transparansi pasar dan perlindungan konsumen. Menjamin akses informasi harga dan kualitas agar konsumen bisa membuat keputusan yang rasional. Dukungan terhadap UMKM melalui subsidi, pelatihan, akses permodalan, dan teknologi untuk menciptakan level playing field. Terakhir, indikator persaingan yang sehat. Nah, untuk mengukur tingkat persaingan dalam suatu industri, digunakan beberapa indikator seperti Herfindahl-Hartmann Index atau HHI, seperti tinggi nilai HHI semakin terkonsentrasi pasar. CR4, di mana persentase pasar terdiri dari 4 pasar perusahaan terbesar. Yang ketiga, easy of market entry, kemudahan bagi pelaku baru untuk masuk ke pasar. Dan yang terakhir, efisiensi harga, sejauh mana harga mencerminkan biaya marginal produksi. Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Pemerintah memiliki peran penting sebagai penyedia barang dan jasa publik yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif, seperti jalan umum, pertahanan negara, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin akses yang adil bagi seluruh masyarakat, mengatasi kegagalan pasar, serta mendorong pemerataan dan pembangunan sosial ekonomi. Dengan menyediakan barang dan jasa publik, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan bersama. 4.
Meningkatkan eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan individu atau perusahaan mempengaruhi pihak lain tanpa ada mekanisme pasar yang memperhitungkan biaya atau manfaat tersebut. Eksternalitas bisa bersifat positif, misalnya manfaatnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat, atau negatif, misalnya kerugian yang timbul akibat hal-hal yang merugikan. Fungsi pemerintah dalam meningkatkan eksternalitas yang positif atau mengurangi eksternalitas yang negatif sangat penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Ada beberapa cara pemerintah dalam meningkatkan eksternalitas, yaitu 1. Penyediaan barang publik. Pemerintah dapat meningkatkan eksternalitas positif dengan menyediakan barang publik atau layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang mendukung produktivitas sosial. Yang kedua itu ada subsidi dan insentif. Yang ketiga itu ada regulasi dan pajak. Yang keempat itu ada pengembangan teknologi. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah pendidikan dan penyuluhan. 5. Redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendistribusikan pendapatan milik masyarakat yang berkecukupan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan redistribusi pendapatan mencakup berbagai instrumen, mulai dari sistem pajak yang progresif hingga program kesejahteraan yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok yang rentan. 6. Stabilitas ekonomi. Sebagai bagian dari fungsinya dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi stabilitas ekonomi merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memelihara kondisi perekonomian yang kondusif, terhindar dari gejolak yang berlebihan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat beberapa aspek penting dari fungsi pemerintah dalam stabilitas ekonomi. Yang pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, pengelolaan tingkat pengangguran. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan utang negara. Yang ketujuh, perlindungan dari krisis ekonomi.